Lasem itu sejak dulu sudah terjadi toleransi ya. Toleransi itu bermuncul dari geger pecinan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tentunya bersama saya Om Hao, mewakili tim Kisah Tanah Jawa. Kali ini masih dalam satu episode yang spesial karena masih dalam perayaan Hari Raya Imlek. Dan dalam penelusuran ini kita beberapa hari ke depan, tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya, yaitu Mas D. Monggo bergabung ke sini. Kyonghi. Iya. Ya, halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Kali ini saya yang nemenin Om Hao ya? Iya, Mas D kali ini menggantikan rekan kita, Mas Genta, Ya. yang sedang beristirahat. Ya, beristirahat sejenak. Beristirahat sejenak dan insya Allah nanti akan secepatnya kembali Ya. menemani kita. Dan ini kali pertama kali ya Mas D, kalau boleh dibilang, ke sini. Iya. Jadi ini temanya kayak oriental gitu ya? Iya. Ya. Ini kita sekarang ada di Kecamatan Lasem, tepatnya di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Ya, dan ini kalau kita lihat di sini memang banyak sekali bangunan-bangunan bertema Tionghoa. Dan tentunya tidak hanya itu saja, nanti juga kita akan melihat tentang lapisan-lapisan sejarah yang pernah terjadi di sini. Ya. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Sampai ribuan tahun. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi selain sejarah mungkin juga banyak nilai-nilai culture-nya ya Om? Ya. Karena di Lasem ini sendiri selain banyak ornamen-ornamen Cina, Ya. bangunan-bangunannya juga khas kayak gitu, nggak kayak di tempat yang lain. Ya, memang ini kalau kita lihat ya, di sini salah satu contoh dari toleransi yang sangat erat, Mas. Bahkan kalau Mas D ataupun Sobat Javanika bisa melihat saat ini saya mengenakan batik ini. Oh iya. Ini adalah batik khas Lasem. Oh. Ya, karena Mas bedanya D, apa? Bedanya apa? Ini Mas D menggunakan baju Cheongsam. Iya. Kalau kita melihat di sini memang samkok, Mas. Samkok itu 3 negara. 3 negara. Ya. Warna merahnya ini, Mas. Ini ada warna merah. Iya. Warna merahnya ini seperti darah ayam. Itu khas sekali warna merah batik Lasem. Oh gitu. Iya, yang ini dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Iya. Ya, nanti warnanya ini khas ya, warna merah. Kemudian kita lihat di sini ada warna biru. Ya. Biru ini mewakili Belanda kolonial. Oh. Dan di sini ada warna soga, ini mewakili etnis Jawa. Soga itu warna coklat. Oh, kecoklatan ya. ya. Atau juga soga ini seperti identik dengan batik Solo. Kemudian ini adalah batik Pekalongan. Iya. Dan ini batik Lasem sendiri yang ada warna merah darah. Iya. Dan ini ada tidak 3 ditemukan, warna. iya, tidak ditemukan di jenis batik lain gitu, Mas. Ya. Luar biasa. Jadi, ya. Selain batik nih Om, Ya. saya rasa banyak hal-hal yang luar biasa Ya. di sini. Dari batiknya aja udah ada ciri khas sendiri. Kira-kira nanti kita mau kemana aja nih Om? Ya, yang jelas hari ini akan kita melihat tentang toleransi yang ada di Lasem ini. Kita lihat ratusan tahun yang lalu, itu berkaitan dengan kejadian geger pecinan, Mas, di sana. Ya, jadi
memang kerukunan ini sudah terbentuk bahkan kalau kita lihat itu sejak abad ke-14 dan abad ke-15. Ya, masih era setelah Majapahit berarti. Iya, masih Majapahit sebenarnya Mas. Majapahit ya. Jadi waktu itu memang waktu kedatangan Laksamana Cheng He, beliau juga di sini mendarat di sini, kemudian ada beberapa ataupun pengawal beliau, salah satunya adalah Jurumudi yang bernama Binang Un. Waktu itu ingin tinggal di sini bersama keluarganya, dan beliau ini yang mempelopori sebenarnya kesenian-kesenian. Salah satunya batik ini, kemudian kesenian karawitan, tari, dan cocok tanam, atau salah satunya yaitu berkebun atau untuk bertani, yang dimana waktu itu juga mengajari warga-warga yang ada di sini, tentunya warga pribumi, itu untuk mengolah tebu menjadi gula, salah satu contohnya itu. Oh, itu malah dari Tionghoa? Iya, dari Tionghoa. Iya, Dan karena beliau ini yang sangat membuka semuanya ya, waktu itu oleh Raja Majapahit, Bri Kertabumi atau Raja Brawijaya V memberikan beliau ini gelar menjadi seorang empu untuk menjaga kedaulatan yang ataupun untuk menjaga keharmonisan yang ada di Lasem ini. Dan kita melihat kejadian itu sebenarnya saat Jeger Pacinan, Mas, di abad pertengahan abad 18. Ya. Jeger Pacinan itu berarti ada tragedi atau ada sebuah kerusuhan. Ya, yang itu memang diawali di Batavia yang kemudian terus sampai ke Lasem ini. Dan di situ ada 3 tokoh, 2 orang Tionghoa dan 1 orang pribumi. Dan dari tokoh orang pribumi ini yang kemudian dijadikan sesuatu yang spesial, dijadikan seorang kongco atau dewa yang dipuja. Dan ini boleh dibilang adalah salah satu ada satu kelenteng di sini yang spesial, Mas, karena kongcona itu orang pribumi, itu orang Jawa. Oh, berarti ada respect antar budaya gitu ya? Ya, jadi sehingga di sini memang ada persatuan ya. Waktu itu waktu pendudukan Belanda, VOC, itu baik dari kaum santri, kaum pribumi, kemudian kaum etnis Tionghoa, semuanya bersatu. Dan Lasem ini menurut kita akhirnya datang ke sini karena sangat spesial, Mas D. Apa itu? Kalau di tempat lain saat kerusuhan, apalagi dipicu tentang etnis, agama, dan macam-macam, sensitif ya. Sensitif ya. Kalau di sini boleh dibilang itu kan, maaf, bersumbu pendek gitu. Kalau di Lasem ini boleh dibilang spesial karena tanpa sumbu, sehingga tidak bisa disulut gitu, Mas. Oh gitu. Bahkan di akhir tahun 1990-an juga sama, tidak terjadi kerusuhan yang besar. Harmonisasi itu sudah tercipta seperti itu. Oh iya. Luar biasa ya. Ya. Oke, mungkin nanti Om Ho akan bercerita lebih banyak. Ya. Saya sudah membawa buku. Nah, berarti sudah tahu akan ada gambar-gambar yang nanti kita buat kayak gitu. Ya, jadi ini akan kita kunjungi nanti arsitektur kolonial Chinese. Kemudian kita ke bangunan-bangunan rumah yang ada di sini juga. Salah satunya akan kita sebut penasaran yaitu Lawang Ombo. Dan Rumah Emak. Dan nanti juga kita akan mengunjungi situs-situs di era pertama kali Lasem ini terbentuk. Ya, harapannya ke gua juga. Iya. Nanti kontennya komplit ya, Om. Ada sejarah, ada culture, ada mistis, horor dan sebagainya. Ya. Ya, ini sebelum kita berlanjut ya, Mas. Karena ini masih dalam suasana Xinjia, tahun baru Chinese ya. Dan ini bertepatan dengan tahun kerbau logam. Tahun putih. 2021 ini, kerbau sendiri kita harus bekerja keras sebelum menuju kegemilang, seperti emas. Ya, jadi ini sebelum kita berlanjut, Gongsi Facai, Sinian Kuanle, Wanse Ruyi, Hong Pao Nalai. Artinya angpaunya. Selamat tahun baru, semua bahagia. Angpaunya bagi angpaunya. Amin. Oke, Mas D, kita lanjut. Nanti kita lanjut. Kalau sudah ada gambar kita ketemu lagi. Iya. Sip. Monggo. Sini. Nama saya 3. Nama Tionghoa I Keng Ho. Nama Indonesia Kristianto. Nama panggilan Semar. Jadi orang itu kalau nama Tionghoa juga jarang tahu, nama Indonesia juga jarang tahu, tahunya orang-orang manggil itu Pak Semar, gitu aja tuh.
Lasem itu identik dengan kulturnya, misalnya budayanya yang bisa semuanya jadi satu. Nah, kalau boleh diceritakan menurut Om King sebagai dari bukan pribumi, bahasa saya dulu kayak gitu kan, itu gimana ceritanya akhirnya bisa gabung semuanya, itu gimana ceritanya? Gini ya, yang saya alami itu mulai saya lahir antara etnis ya, antara mungkin Tionghoa atau pribumi dengan non pribumi itu sama-sama, jadi bisa jadi satu semua. Jadi kita tuh ya dikatakan sepengetahuan saya tidak ada masalah, ya rukun-rukun aja. Jadi saya juga, pengalaman saya juga, jadi misalnya saya juga jadi RT di kampung sini ini, di sebelah pun ada pondok, juga bisa bersatu, saling menolong, saling membantu. Apa saja yang kita butuhkan tetap dia bantu dan kita juga bantu. Jadi tidak ada perbedaan, agama pun juga tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau masalah kebiasaan, apakah saling ada yang keganggu atau itu ada nggak? Kalau kebiasaan itu justru malah sini ada pondok malah kita senang ya. Jadi kita tuh ke sini ada bentuk keamanan juga berkurang, tidak ada keamanan juga cukup. Juga mungkin lebih aman lagi daripada dulu, lebih aman lagi ada pondok sini. Juga anak buahnya orang pondok sini juga orangnya sopan-sopan. Sopan yang sopan itu juga pakai aturan semua gitu. Jadi semua apa saja pun yang dia butuhkan pasti izin dengan RT gitu. Jadi nggak ada yang berjalan sendiri, tidak ada gitu. Kalau menurut sudut pandang Bapak, apa yang membuat akhirnya Lasem ini antara etnis bisa saling menghargai sampai kayak gini? Menurut Bapak, kenapa tuh alasannya? Masanya? Menurut Bapak, alasan yang membuat di Lasem ini tuh antar etnis tuh bisa rukun guyup itu kenapa? Kira-kira kenapa? Ya gimana ya? Saya juga nerangkan juga mulai saya lahir hingga sekarang juga belum ada, cuma hanya sekali toh G30S ada masalah itu. Tapi hingga sekarang belum ada masalah-masalah itu, mungkin ya di luar kota ada kejadian apa juga tidak turun ke Lasem, tidak ada ini. Masalahnya gini Pak, masalahnya juga kita juga orang SKUB juga ya. Tahu SKUB ya? Forum keagamaan beragama itu ya, kaum komunitas beragama itu. Jadi tiap bulan kumpul ya, mungkin ya kumpul di rumahnya si A, pindah ke rumah si B tiap bulan tuh ya, didampingi sama Dandim, sama Kapolres gitu, sama Kiai, sama Romo, sama pendeta, sama biksu, jadi campur semua agama dan jatuh semua. Tukar pengalaman, tanya jawab, ada masalah apa. Jadi bisa mungkin yang bisa nekel bisa ditekel dulu, mungkin ada suara apa gitu bisa tahu semua gitu. Kalau ini nyambung ya Pak sama teman-teman di sini kan ada cerita yang menarik, geger pecinan. Yeah. Di mana di situ ternyata di diorama di kelenteng itu ada Raden Panji sebagai orang Jawa, terus ada Jawa bersatu gitu. Nah itu ceritanya gimana sih Pak? Itu kejadian sebenarnya itu gimana sih? Itu? Kalau kejadian di kelenteng Bagan tuh ya. Yang jadinya geger pecinan? 3 kelenteng. Panji Margono. Iya, Panji Margono. Nah, Panji Margono itu yang di kelenteng Bagan tuh. Iya, itu. Lah itu dulunya kan memang belum ada Panji Margono, belum ada waktu dulu itu. Nah sekarang sudah berapa puluh tahun ini kan dikasih patung. Masalahnya Panji Margono juga ya dikatakan juga pahlawan juga di Lasem itu, makanya dia sampai dibuat patung itu kita mungkin dihargai apa mungkin ya bukan disembah sih enggak ya, maksud dihargai ya, maksudnya itu ya menghargai pahlawan Lasem gitu loh, maksudnya gitu loh, Panji Margono itu juga makamnya juga di Lasem juga Itu sedikit sejarahnya Pak, apakah itu juga akhirnya berdampak sampai sekarang akhirnya saling menghargai Pak? Panji Margono. Iya, dengan adanya Panji Margono ikut bersama dari Tionghoa melawan Belanda waktu itu juga berdampak sampai sekarang akhirnya saling menghargai. Ya sampai sekarang ya, ini menurut cerita ya itu ya. Masalahnya kan mungkin cerita yang mungkin saya tahu ya, mungkin tahun dulu sebelumnya saya juga tidak tahu ya. Kalau kita tuh antara hubungan ciri Panji Margono itu ya juga banyak yang ngasih hormat kepada patungnya itu di situ, biarpun orang Tionghoa, biarpun orang Indonesia. Jadi dikatakan hampir jadi satu lah, maksudnya gitulah. Jadi tidak ada perbedaan ada itu grupnya orang gini, itu grupnya orang gini, tidak ada sini. Sebagai orang Lasem dengan memegang erat kultur seperti ini,
secara personal Pak, Om King melihat orang di luar etnis itu seperti apa? Ya Mas John, terima kasih, cuma hanya menghormati gitu aja. Kalau memang betul-betul itu pahlawan dari Lasem gitu aja. Kalau antar ini Pak, maksudnya di kota-kota lainnya ada juga yang saya pernah lihat nih Pak. Iya. Maksudnya saya sebagai Chinese melihat orang Jawa seperti apa, sebaliknya orang Jawa melihatnya seperti apa. Nah, kalau menurut Bapak melihat etnis lain tuh seperti apa sih Pak gitu? Maksudnya seperti Bapak mau? Enggak, kalau Om King sebagai Tionghoa sama Mas. Iya. Melihat etnis lain tuh seperti apa gitu loh. Oh gitu ya. Tidak ada perbedaan, sama aja. Tidak ada perbedaan. Sama. Nah. Itu ya dikatakan kalau orang sini itu ya, makanya saya kan sudah bilang agama pun, etis pun itu biasa jadi satu gitu. Saya kan tadi sudah bilang naik semua itu di Lasem, daerah Lasem ini rukun antara non muslim dengan muslim itu rukun, tidak ada masalah apa-apa. Umpamanya ada masalah itu ya yang umpama ini ya, ada masalah ya tidak sampai paling ya sudah atasan dah masih tahu gitu. Mungkin dari pondok, mungkin dari mana, itu kiai ini sing aduh. Tapi peraturannya, ajarannya ndak sampai segitu, ndak. Ajarannya ya apik gitu, bagus. Pokoknya aja ngrusuhi tangga-tangga, aja ngrusuhi wong liya, pokoke. Yang penting itu. Kalau menurut saya welcome saja, soalnya kita tinggal meneruskan, sudah dibangun dari pendahulu kita, nenek-nenek kita yang dahulu sudah membangun istilahnya akulturasi tadi yang sudah diciptakan sejak zaman dahulu. Jadi nggak ada sekat sama sekali antara kita sebagai pribumi istilahnya dengan pendatang, itu nggak ada sekat sama sekali. Kalau hubungan itu ketika ini hubungan seperti itu Om Mas itu kan itu di dalam sininya. Iya. Kadang-kadang ada dari eksternal nih. Iya. Contoh kasus katakan dulu yang saya tahu sih mungkin kayak peristiwa 98 gitu. Yang di luar kan sensitif biasanya masalah pribumi ini dan lain-lainnya. Nah itu berdampak nggak sih Mas kalau di dalam sini? Nggak sama sekali. Nggak ada sama sekali di sini itu. Kita saling membantu, nggak ada istilah sumbu pendek, sumbu panjang. Kalau di sini nggak ada sama sekali sumbu itu. Bener nggak ada sama sekali. Nah Mas, kalau Mas Nawi sendiri melihat, maksudnya secara personal ya Mas, Iya. Melihat Om King atau musik gitu-gitu dari etnis Tionghoa gitu, Mas Nawi dari Emang ini Cina? Hah? Emang ini Cina? Cuman ini aja yang ini tuh Jawa, ini Jawa, nggak ada istilah etnisnya sama sekali. Semua itu ya orang Tionghoa sini itu pokok KB itu sama orang Indonesia. Saya bilang saya orang Cina, ya kalau balik ke Cina kono. Sini orang Indonesia semua, nggak ada. Ini maksudnya ini yang harusnya orang tahu sih Om kayaknya. Saya harus memahami bahwa ya karena yang membedakan antara di Lasem dengan yang kota-kota lain karena yang apa dari pihak istilahnya yang dikatakan Mas nada kutip etnis tadi itu kadang nggak mau berbau karena dia sibuk dengan pekerjaannya sendiri yang sudah penuh sehari-hari kan kerja, kadang jarang ngumpul sama warga yang lainnya gitu. Nah menurut Mas Nawir aja sih. Iya. Apa yang cuma ini karena bentukan tadi kan Mas Nawir bilang dari nenek moyang katakan apakah itu dari peristiwa pecinan dan berdampak. Nah itu sampai titik di mana pondok ini berdiri. Oh gitu. Iya. Kalau dari nenek moyang kan kalau semenjak kami datang ke Karangturi ini awalnya kita tahun 2001 kita beli itu, terus 23 kita pindah, tahun 2003 kita pindah di sini. Awalnya masyarakat di sini ya ada ya yang pro kontra lah istilahnya, pro kontra. Kayak yang namanya pesantren itu yang kayak yang tersebar di media-media itu kan brutal begini. Tapi kalau Om semua sendiri dari awal sudah welcome, sudah menerima. Terus hari demi hari, terus dulu sebelum ada pesantren, mohon maaf, pos kampling ini kan juga belum dibangun, masih bentuk pos kampling lama.
warga setempat pun nggak berani kalau sudah sore gini mau jalan ke utara pasti muter. Kalau nggak lewat depan sana, lewat belakang sana. Oh, muter. Ya, sama halnya sebaliknya yang dari sana mau ke sini juga gitu. Kalau nggak lewat depan, lewat samping sana. Terus ini lebih tambahannya lebih ke ini sih, apa ya? Sudut pandang Mas Nawir sebagai saya nggak tahu ya di sini pembahasannya minoritas apa nggak tahu ya. Maksudnya ketika Mas Nawir akhirnya menyatu bareng-bareng semua di sini, apa yang akhirnya sudut pandang Mas Nawir mengenai pribumi dan nggak pribumi? Ya nggak ada perbedaannya, nggak ada perbedaannya sama sekali, kan sudah berbaur mulai datang sampai sekarang juga berbaur, nggak ada perbedaan sama sekali, sama-sama warga Indonesia lah gitu misalnya. Ada kesulitan nggak sih Mas awalnya buat pas pembangunan pondok pesantren? Alhamdulillah nggak ada kesulitan sama sekali. Warga juga menerima itu dengan baik. Dengan menerima. Ya memang pada awalnya sedikit agak karena dengar berita-berita dari luar, tapi ternyata setelah kita berdiri dan anak-anak setiap hari kalau ada tetangga yang lewat menyapa, mari Bu, mari. Sopan-sopan lah, segitu lah. Oh iya. Kalau mengenai peristiwa ini, saya loncat ya. Iya. Mengenai peristiwa geger pecinan gitu, apa namanya? Peristiwa kuning, perang kuning. Kalau perang kuning dulu itu kan diawali dibandingkan ini 3 tokoh terkenal, yang satu dari Cina, yang satu penduduk Jawa asli, yang satu dari Arab, keturunan Arab. Itu menyatu dan dimulai dari depan Masjid Jamil Asem. 3 tokoh itu bersatu melawan penjajah Belanda. Itu yang berdampak ya sekarang kultur asli sini kuat. Iya. Warga. Berawalnya dari situ, kira-kira gitu. Iya. Nah, pesan itu pripun Mas? Ya, kalau menurut saya nggih, udahlah nggak usah saling berselisih, membedakan antara etnis sama pribumi, nggak usah ada lah. Kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama berKTP Indonesia, kita sama-sama tinggal di Indonesia juga. Alangkah baiknya kalau kita bersatu untuk membangun NKRI ini supaya langgeng. Ya, Sobat Zaman Nikah, Om Hao, ini kita sudah sampai di salah satu kelenteng yang cukup tua ya di Jawa ini. Iya. Kelenteng namanya Cuankyong. Cuankyong. Ya. Artinya apa itu? Cuankyong sendiri sebenarnya artinya itu adalah kelenteng welas asih, Mas. Oh. Welas asih dari seorang ibu kepada anaknya. Kenapa demikian? Karena di sini yang disembayangi ya, yang dituakan sebagai tuan rumah, nyonya rumah ya, itu adalah Makco Tianseng Sengbu atau disebut juga dengan Dewi Samudra atau Dewi Laut. Oh iya. Jadi Makco Tianseng Sengbu itu dahulu dipuja karena mayoritas warga yang datang ke sini, warga keturunan etnis Tionghoa, itu kebanyakan adalah seorang nelayan atau pengelana samudra gitu. Karena Laut. dekat dengan pesisir juga mungkin ya? Benar sekali. Dan di depan ini kan ada sungai juga, Mas, sungai Babakan gitu. Dan ini sendiri memang boleh dikategorikan adalah kelenteng tua yang ada di tanah Jawa. Karena dibangun di abad ke-14 hingga ke-15 setelah pendaratan dari Laksamana Cheng He. Oh iya. Kalau ini ornamen-ornamennya ada beberapa patung dewa-dewa ini, apakah hanya sekedar simbolik atau ada apa maknanya? Iya, ini jelas ada maknanya, Mas. Dan kalau kita lihat secara desain arsitektur, ini memang mengacu pada arsitektur bangunan Tionghoa yang ada di dataran Tiongkok Selatan, di daerah-daerah Fujian, kemudian Guangdong gitu ya, Fujian terutama, atau Hokkien ya. Dan ornamennya sendiri sebenarnya lebih simpel atau lebih sederhana dibandingkan dengan ornamen ataupun desain arsitektur yang ada di negeri aslinya.
sebenarnya kalau kita lihat mungkin nanti kamera bisa disorot di atap ngangsan. Agak modern-modern dikit gitu ya. Ini apa? Ekor waletnya. Itu ornamennya tidak rumit, Mas. Iya. Kayak art deco simple. gitu ya. Iya, jadi ada sepasang liong, kemudian ada kilin yang ada di tengah. Kalau kita lihat ke depannya, ini kan ada 2 malaikat penjaga. Iya. Dan di kanan kiri, ini biasanya singa yang kita lihat berbeda dengan sewaktu kita sebelumnya ke Rumah Merah. Iya. Jadi kalau itu kan ornamennya Tionghoa ya. Ini singanya singa Eropa. Ini ya, Eropa modern. Iya. Karena bangunan ini sendiri Yunanian gitu. Iya, ini Eropa, Mas. Jadi bangunan ini sendiri itu memang awalnya dibikin sangat sederhana. Jadi kalau dirasakan secara residual energinya itu memang di abad ke-15. Jadi tahun 1400 sekian, 77 atau 4 sekian. Kemudian ada pembangunan lagi, Mas, penambahan-penambahan. Dan bangunan ini sendiri salah satu yang otentik itu kalau kita masuk ke dalam sebenarnya, tapi ini karena menjadi tempat ibadah ya. Jadi kita di luar dulu. Kalau kita melihat ke dalam itu tiang penyangganya itu, Mas, itu dari satu gelagar kayu jati utuh. Jati tua, ya. Karena mengingat bangunan ini sebelum dibangun itu semuanya kayu jati semua, seperti di belakang. Gitu ya? Iya, pohon jati semua. Kemudian mungkin sedikit tidak salah ya, maksudnya tidak benar. Misal ada yang bilang dibangunnya dari kayu-kayu kapal, itu tidak, karena waktu etnis Tionghoa datang ke sini itu di kloter berikutnya, setelah tadi kita cerita di kloter pertama, kloter kedua, itu membangunnya itu mengambil kayu jati yang melimpah yang ada di sini. Ya, dan salah satunya yang kita lihat tiangnya itu memang dipahat dengan pahatan yang indah gitu, Mas, bagus, menceritakan tentang doa-doa di situ gitu. Dan kalau kita lihat di sini, Mas, ada 2 patung singa yang Eropa gitu ya. Itu sebenarnya waktu pemugaran di awal sampai pertengahan abad ke-19 itu memang ada pengaruh kolonial Belanda gitu. Iya, dan ini saya ngajak Robin, Mas, ceritanya. Karena untuk translate bahasa ini ya, itu menceritakan bahwasanya dulu setelah geger pecinan itu memang ada penjarahan naskah-naskah, kemudian juga penjarahan tentang bukti-bukti sejarah oleh kolonial, oleh company, oleh Belanda. Dan Robin bilang semua arsip-arsipnya itu sekarang tersimpan di Den Haag, Belanda, di kota Den Haag. Dan ini kalau kalian nanti ada waktu, coba deh ditelusuri sampai Den Haag gitu, kisah tanah Jawa ke Belanda. Boleh. Nanti Robinnya ikut juga. Ya pasti, karena waktu kemarin ke Hiroshima, waktu ke Jepang dia nggak tak ajak gitu. Gitu. Pengen ke Belanda aja gitu. Tadi sempat cerita, bilang katanya engkong sama emak yang ada di dalam tuh pesannya gitu. Karena arsip-arsipnya itu sekarang ada di Den Haag gitu, dan itu komplit karena dulu sempat dibawa ke sana, Mas, ke Belanda gitu. Itu setelah geger pecinan. Terus sedikit cerita, Mas, kalau saya mendengarkan cerita juga bahwasanya tentang Dewi Samudra itu memang dahulu waktu di dinasti Sung kalau yang masih di Cina, masih di Tiongkok daratan sana. Itu beliau itu memang terlahir dari seorang nelayan, gitu, nelayan dan petani. Dan bapaknya ini ingin memiliki anak laki-laki sebenarnya, tapi terlahir beliau, dan beliau ini sangat cerdas gitu, belajar apa-apa bisa. Suatu ketika beliau mempelajari atau belajar tentang ilmu navigasi kelautan dan juga ilmu pengobatan, sehingga banyak orang yang datang ke beliau, dan beliau juga menunjukkan berlayar yang benar, menghindari cuaca buruk itu seperti apa. Sampai beliau kemudian naik menjadi seorang putri kahyangan. Dan ketika banyak orang yang ingin melakukan pelayaran, ingin melakukan penjelajahan laut, itu pasti minta doa, minta restu dari Dewi Samudra ini, Tian Sang Seng Bu, Mak Jo Tian Sang Seng Bu. Dan iya, Mak Jo kan Kong itu kan kakek buyut, Mak itu nenek ya. Dari Mak Jo ini. Dan kemudian saat mereka sampai ke Lasem ini, Mas, pendaratan pelabuhan Melabu pertama, akhirnya mendirikan tempat ini untuk berdoa, untuk mengenang, untuk minta petunjuk kepada Mak Jo Tian Sang Seng Bu itu, Mas. Dan karena dahulu kan menggunakan layar, jadi nanti bisa disketsakan, Mas. Menggunakan layar itu dengan energi angin.
Jadi ketika ke sini bisa berbulan-bulan karena menunggu angin yang balik ke daratan Tiongkok sana gitu, Mas. Iya. Makanya. Kemudian kalau bicara masalah maritim tadi mungkin Om Ho sempat cerita tentang Cheng Ho yang legendaris di Nusantara. Cheng Ho itu kalau saya nggak salah dengar dia kan akhirnya mendarat di Jawa Timur ya. Kemudian hubungannya dengan Lasem ini bagaimana Om? Karena tadi saya juga mendapatkan gambar kayak laksamana zaman dulu, mungkin nanti bisa di preview ya. Atau mungkin Om bisa jelaskan dulu. Iya, sebenarnya waktu ekspedisi Laksamana Cheng He itu kan ke Samarang, Sampoalang atau Semarang. Kemudian ke Lasem ini, kemudian juga ke Tuban sampai Surabaya, dan untuk ekspedisi luas ya sebenarnya bahkan menurut ini sebelum Christopher Columbus, Mas. Lebih tua lagi sebenarnya. Dan beliau ini memang muslim, secara keyakinan muslim dan termasuk pengikutnya. Sebenarnya ada eksodus atau perpindahan etnis masyarakat Tionghoa waktu itu dari dataran Tiongkok. Itu ada beberapa faktor dan ada beberapa motif mereka sampai sini. Pertama, jelas mencari penghidupan yang lebih layak. Yang kedua, itu untuk menghindari konflik atau drama-drama di negeri Tiongkok sana, mencari keamanan swaka gitu. Dan yang ketiga jelas untuk berdagang. Dan Laksamana Cheng Ho ini sendiri, Laksamana Cheng He ini kesini itu dengan misi diplomatis dan berdagang waktu itu, dan memberikan kebebasan. Semisal ada dari krunya atau prajurit semuanya, kalau nanti menetap boleh monggo silakan. Dan salah satunya Engkong Binang-un, ya, dan putri Nalini dan kedua putranya tadi. Dan beliau ini sebenarnya juga masih ada garis keturunan dari Campa, Mas. Itu. Dan ini beliau adalah Engkong Binang-un. Oh, berarti yang disketsakan ini yang akhirnya menetap di sini. Lasem. Iya, dan waktu itu karena dekat ya, diterima, akhirnya mendirikan tempat. Bahkan di sini juga mengenalkan sistem cocok tanam, bertani, dan juga seni, salah satunya batik. Gitu. Batik ini ya? Iya, salah satu contohnya. Terus kilas nih, Mas, bangunan kelenteng sendiri sebenarnya kan untuk beribadah ya lebih utama. Tapi di saat itu bangunan kelenteng sendiri juga dipergunakan untuk diskusi, untuk kongko, untuk ngobrol macam-macam, termasuk untuk seni, kemudian juga untuk diskusi pusat kegiatan masyarakat waktu itu. Salah satunya waktu terjadi geger pecinan, Mas, menyusun strategi dan macam-macam gitu. Berarti ini juga jadi salah satu faktor penting pada waktu peristiwa geger pecinan itu ya. Sehingga memang pemerintah kolonial waktu itu mengawasi tempat ini gitu, diawasi, data-datanya kita ambil gitu biar generasi muda tidak tahu seperti apa. Ya ini kalau mau menelusuri nanti ke Den Haag. Di negeri Belanda. Gitu. Makanya ini saya tadi kesini ada sebuah keunikan, mungkin relate dengan yang diceritakan Om Ho, karena di sebelah sana itu ada monumennya. Apakah ini memang benar-benar relate? Iya, boleh. Ini memang ada gambarannya. Ya sangat relate sekali sih, Mas, karena kalau kita melihat ya di Lasem ini ada beberapa kelenteng memang. Nah, ini kan ada pribumi Jawanya, ada Tionghoanya, yang ini ada kolonialnya. Iya, jadi ini monumen ini didedikasikan itu untuk perjuangan Laskar Tionghoa melawan VOC, Mas. Pada tahun 1740 hingga 1743. Sebenarnya ini berkecamuk sampai dengan 1750-an. Itu peristiwa geger pecinan dan disebut dengan Perang Kuning. Lama ya? Iya. Jadi ini memang diawali itu pada tahun 1740-an. Mas D dan Sobat Javanika itu ketika ada pemberontakan yang terjadi di Betawi, di Batavia. Ya, dan salah satunya terjadi di depan Balai Kota ya, atau sekarang jadi Museum Fathahillah. Yang tentang tentang pembantaian etnis Tionghoa yang ada di Batavia. Lantas beberapa tahun kemudian kan beberapa etnis Tionghoa yang selamat itu melarikan diri ke timur. Pindah sampai di Lasem ini. Kenapa ke Lasem? Iya, karena memang mencari kota pesisir pertama. Yang kedua, sewaktu mereka sampai sini itu gampang diterima dan gampang membaur, Mas. Karena
Karena di tahun itu memang adipatinya sendiri itu seorang Chinese, orang Tionghoa itu yang bergerak Raden Ngabei Widyoningrat sebagai tumenggung yang di Lasem ini. Kalau kita lihat beliaunya ada yang dibawa di sana, Ui Ingkiat. Oh, masih punya nama ini ya? Nama Tionghoa? Iya, nama Tionghoa. Ui Ingkiat. Ui Ingkiat, ya. Dan peristiwa itu sendiri juga dipelopori sebenarnya dari 3 sekawan ini, Mas. Kalau kita lihat ada 3 sekawan, Raden Panji Margono dan Tan Kiwi. Oh iya. Ya, nah beliau ini, Tan Kiwi ini dulunya seorang jagoan atau seperti ahli dalam bela diri kungfu. Pendekar lah. Pendekar, ya. Dan di sini karena ada gejolak ya, semuanya sudah menyatu. Jadi kalau kita bilang tadi sebelumnya, Lasem itu memang tidak ada sumbu sampai sekarang, jadi tidak bisa terbakar kalau ada isu macam-macam. Dan mereka menjadi satu untuk melawan VOC. Yang waktu itu memang posisinya paling dekat di sini tuh di Rembang, Mas. Di Rembang gitu. Oke, Om. Ya. Nah, di luar itu semua, kalau kita bicara dulu ada sejarah peperangan, berarti kan memang ada keahlian bela diri dan perang. Mungkin ada ilmu kadigdayan orisinil dari Tionghoa. Iya, benar. Oh, gitu. Jadi sedikit yang gambaran yang saya dapat sekarang ya, Mas, tentang secara retrokognisi ya. Retrokognisi. Nanti kita tentunya akan ada sejarawan dan budayawan yang akan meng-cross-check ini. Kayak kami. Iya. Memang peristiwa itu waktu itu Raden Panji Margono itu sempat menyamar juga, Mas, sebagai seorang Tionghoa. Tan Panciang namanya waktu itu. Dan beliau menggunakan pakaian itu seperti jawara-jawara Tionghoa. Jadi pakai baju hitam-hitam semua, yang pakai celana goyor itu yang Wing Chun itu ya? yang gede-gede itu, Mas. Ip Man. model pakai itu. Kemudian berembuk, salah satunya di kelenteng-kelenteng ya. Salah satunya berembuk itu dengan Tan Kiwi. Dan beliau ini selain seorang jawara, juga dikenal seorang dermawan kepada fakir miskin. Karena beliau itu sebenarnya juragan ubin bata. Jadi bikin tegel, bikin ubin itu. Dan ketika itu direstui. Jadi di sini bersama-sama ya, ada Raden Mas Said itu dari Mangkunegaran, dari Kartosuro. Karena ikut ke sini ya? Iya, karena bergabung nanti di daerah Juwana sampai dengan Rembang, Rembang Juwana, nanti sampai dengan ada di Jepara, Mas, muter gitu. Dan peristiwa itu memang diawali, Mas, itu untuk penyerangan waktu itu benteng yang ada di Rembang. Suradadu nama bentengnya. Suradadu. Iya, dari kata Serdadu, Serdadu VOC Company. Dan penyerangannya itu dari dua lini ya, dari dua ini, baik darat maupun laut. Dan di laut itu dipimpin oleh Tan Kiwi waktu itu di laut. Dan karena di Rembang sendiri kurang persiapan, dan di sini memang dengan niat, dengan berani, itu VOC waktu itu dibekali dengan senapan itu kalah, Mas, ceritanya, bisa dipukul mundur. Karena karena belum kesiapan itu sampai dengan ke Juwana. Lah yang menurut saya yang unik itu waktu di Juwana, Mas. Iya, jadi di Juwana, di Pati, ya. Jadi di sana itu orang VOC itu beberapa juga mempekerjakan jawara-jawara lokal dan juga jawara dari Arab yang memiliki kemampuan secara metafisika untuk perang. Berarti yang sakti banyak, Iya, zaman dulu. Iya, sakti musuh sakti. Dan kemampuannya itu adalah ilmu kebal sebenarnya. Dan ketika itu ada seorang orang Arab ya yang memiliki kemampuan itu, yang membantu VOC itu saat merapalkan mantra di tengah alun-alun Juwana. Ini, Mas, tadi ini Tumenggung Widyoningrat Ui Ingkiat waktu itu dengan pusaka pedang dari pedang peninggalan Binangun itu bisa mengalahkan paranormal ini yang membantu company gitu. Dan waktu itu kan terkenal ahlinya ini ya, jawara yang dipakai oleh company ini tidak mempan dengan senjata, tapi ketika sekali sebas di perut itu ususnya terburai dan wafat di depan para serdadu Belanda.
Bahkan beliau ini sebenarnya guru spiritual bagi petinggi-petinggi militer VOC waktu itu. Jadi yang ngajari kebal Belanda-Belanda itu, Mas. Sehingga itu bisa dipukul mundur. Tetapi ketika mendekati Jepara, mendekati Semarang, dapat bantuan meriam dari VOC. Sehingga dalam tanda kutip pada penyerahan pertama ini kalah di pihak kita gitu. Lalu salah satunya Tankewi itu gugur, Mas, di lautan gitu. Jadi di meriamin, tembakin meriam gitu, gugur di situ gitu. Ya, dan di Kali Juwana itu yang bisa dilihat juga, tadi kan kita sempat lewat tuh. Waktu itu saat Belanda terkepung, itu mereka sudah terdesak pada loncat ke sungai. Dipikirnya bisa menyelamatkan, tetapi karena arus deras, akhirnya tenggelam sekalian di situ, Mas. Orang-orang Belanda. Gitu. Itu kejadian yang tahun 41, 42, 43. Beberapa tahun kemudian, pada 1750, itu terjadi gejolak lagi yang sama, Mas. Tapi di sini antara Raden Panji Margono yang waktu itu menggerakkan warga lokal Lasem, dan juga Uing Kiat yang menggerakkan warga Tionghoa, itu juga dipimpin oleh seorang kiai. Ya, waktu itu adalah tambahan bantuan berarti. Kiai Haji Ali Badawi. Ya, yang beliau berangkatnya itu setelah bakdo sholat Jumat untuk berangkat ke Rembang semua untuk melawan VOC lagi. Dan semuanya memang menanamkan dalam diri itu perang sabil. Saya tidak akan pulang ketika saya belum menang. Jadi akan mati syahid di medan pertempuran gitu, Mas. Iya. Dari ini semua ya, Mas, ya. Dari kejadian-kejadian ini kemudian dikenang oleh warga Lasem sebagai pertempuran yang heroik. Salah satunya tadi ada Uing Kiat, kemudian Tan Kewi, kemudian sama Raden Panji Margono. Dan yang lebih spesial lagi di salah satu kelenteng, Mas. Ini tadi kelenteng Chuan Kiong. Nanti kita akan ke kelenteng satunya. Ada lagi ya, kelenteng Gyeongbyo itu sebagai kongconya. Kongco itu seorang pribumi dari etnis Jawa, yaitu Raden Panji Margono yang di situ disembayangi gitu, Mas, sebagai seorang kongco gitu. Bentuk monumental ya berarti ya. Untuk monumental. Jadi habis ini kita akan menuju ke kelenteng berikutnya, yaitu kelenteng Gyeongbyo. Gitu. Mari kita come on. Sobat Javanica, sore ini kami sudah tiba di kelenteng Gyeongbyo, dan tentunya saya tidak sendiri. Pada kesempatan kali ini akan kita bincang-bincang santai, Pak, ngobrol santai bersama dengan Pak Toro, ya, Bapak selaku dari Pokmas ya, Pak, ya, yang ada di Lasem ini, dan selaku budayawan yang nanti akan menceritakan tentang sejarah lebih lengkapnya, lebih mendalamnya. Jadi setelah tadi sebelumnya ini kami mengunjungi ke Desa Karangturi, Pak. Kemudian yang kedua ke Kelenteng Chuan Kiong dan ke Monumen Geger Pacinan. Dan yang terakhir ini kami di Kelenteng Gyeongbyo. Ya. Secara runtut sejarahnya bagaimana, Pak, ini secara keseluruhan gitu? Iya, jadi Lasem ya sebetulnya. Lasem itu sejak dulu sudah terjadi toleransi ya. Toleransi itu bermuncul dari Geger Pecinan, betul. Jadi orang-orang dulu sampai sekarang itu kalau kelihatan rukun itu sebetulnya ya sudah terbiasa. Terjadinya perang Cina pada waktu dulu pada tahun 1742, 1742. Jadi Lasem sebetulnya kalau dilihat sejarahnya itu ada dua terjadi peperangan sebetulnya ya. Pertama muncul peperangan itu 1742 yang dinamakan Perang Kuning. Terus yang nanti muncul lagi 1748 yang namanya Perang Angga Dombalik. Dan itu seluruhnya itu terjadi di Lasem. Kalau Perang Kuning itu perjalanan perang itu sejak dari Batavia menuju ke timur
yang dari Semarang, terus Jepara, terus Lasem gitu. Jadi ini ada perang 2 kali sebetulnya di Lasem. Dan di situ muncul satu tokoh sebetulnya yang namanya Wi Ingkiat. Itu pada waktu tahun 1742. Terus muncul lagi namanya Kiai Ali Badawi. Nah ini sebetulnya tahunnya berbeda. Iya Pak. Jadi tidak berbarengan di 1742. Jadi kalau kita ceritakan tentang perang yang pertama itu di Lasem, di Semarang, terus di Juwana, itu sebetulnya yang dinamakan Perang Kuning itu 3 tokoh. 1 Wi Ingkiat, 2 Panji Margono, dan yang ketiga ini Tan Kewi. Nah, karena pada saat itu perang melawan Belanda, Tan Kewi meninggal di Mondoliko karena meriam dari Belanda. Iya Pak. Akhirnya dia meninggal, terus ya banyak sekali yang jatuh atau terbunuh, gugur ya. Terus terjadi lagi serpian-serpian dalam arti letupan-letupan perang sebetulnya. Perang kecil. Iya, perang-perang kecil. Terus kita langsung saja menuju ke tahun 1748. 2 orang ini akhirnya ditemani lagi seorang tokoh ulama yang namanya Kiai Ali Badawi. Nah, disinilah muncul satu toleransi, kerukunan dari keturunan Arab Kiai Ali Badawi, terus yang Jawa pribumi namanya Panji Margono, yang tadi Wi Ingkiat dari orang Cina Muslim. Jadi terjadi peperangan yang 1748 namanya Perang Anggodombalik. Nah, terjadinya perang ini sebelum Belanda itu masuk ke Lasem lagi, bertiga ini sudah persiapan di depan Masjid Lama atau di alun-alun ya. Di situ menunggu Kiai Ali Badawi pada waktu sholat Jumat. Terus akhirnya dikomandoi oleh Kiai Ali Badawi untuk melawan Belanda. Jadi itulah yang dinamakan Anggodombalik itu mendahului. Walaupun itu akhirnya juga semua gugur. Gugur ya Pak ya. Nah di situ cerita yang tentang perang Cina. Iya, iya. Memang kalau kita lihat kan ini di pertengahan abad ke-18 ya Pak ya. Yeah. Ada Perang Kuning dan tadi Anggodombalik. 200 tahun kemudian pun ada diuji di Lasem ini tentang toleransi dan kerukunan, yaitu di akhir tahun 90-an ya Pak ya. Yeah. Dan setelah tadi sempat kita review, kita bahas, memang pengaruh itu sangat kecil karena boleh dibilang Lasem ini kalau di tempat lain mungkin sumbunya pendek Pak. Maaf ya, kan gampang disulut. Di sini boleh dibilang berarti tanpa sumbu Pak. Sehingga tidak bisa disulut sama sekali gitu. Dan posisi kita sekarang ini kan berada di kelenteng Giyongbyo ya Pak ya. Yang tadi saya sempat sembahyang dan memang yang diletakkan sebagai kongco salah satunya adalah Raden Panji Margono ya Pak ya. Ada itu dan beliau ada Tan Uwi Jisiansing atau Baba Uwi, Baba Tan, 2 orang yang diutamakan di sini. Memang kalau kita berada di monumen, sebetulnya ini monumen. Lebih diuntukkan untuk persembahan atau monumen penghormatan ya Pak ya? Monumen penghormatan. Ya di sini juga ada sebuah patung dari Panji Margono. Jadi kenapa kok seorang pribumi ditaruh di sini? Karena perjuangannya. Masyarakat Lasem khususnya sejak dulu itu sudah terjadi suatu penghormatan, saling menghormati karena semua berjuang untuk Lasem. Jadi semua berjuang untuk Lasem. Nah ini sekilas saya mau menceritakan tentang strategi perangnya ya. Iya Pak. Jadi Panji Margono itu dulu pada waktu berbagi tugas, dia itu bertempat di Karangpace. Karangpace itu baratnya Lasem sedikit. Ya di situ ada desa Karangpace yang dulu itu tempat untuk peperangan yang melawan Belanda. Terus yang Wi Ingkiat berada di Rembang.
yang sekarang dipakai untuk SMA 2. SMA 2 Rembang, Pak. SMA 2 Rembang Oh, itu nggih, Kiai Ikyat. Terus Kiai Ali Badawi di pinggiran pantai dari Bonang, Bonang, ya, nggih. Pantai Bonang, Tasiksono dan Dasun. Itu dari orang-orangnya Kiai Ali Badawi. Ya, ada tempat. Ya. Ada beberapa titik-titik Iya. tempat ini, dan untuk pesarian untuk pemakamannya juga di sekitar situ, Pak. Yang siapa? Beliau Kalau Panji Margono di Desa Doro Kandang memang dekat Karangpace. Karangpace, Ya, nggih. makamnya gitu. Iya. Ya, dan memang ini salah satu bentuk ya toleransi, dan Lasem ini tidak hanya menjadi sebuah kisah tanah Jawa saja, Iya. tapi juga menjadi kisah Nusantara ya, Betul, untuk ya, NKRI ya betul, Pak ya. betul, ya. Jadi Lasem hadir untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai betul. simbol contoh. Jadi kita di sini membicarakan tentang toleransi dan kerukunan seluruh Indonesia, terutama untuk melawan penjajah waktu itu, penindasan VOC atau company ya. Dan satu hal lagi sih Pak, sewaktu pembangunan ini kan memang di zaman kolonial ya Pak ya. Betul. Lebih tepatnya di akhir abad ke-19, 1780-an sekian gitu. Iya. Pembangunan ini juga sempat mengalami pengawasan pengintaian dari company ya Pak ya. Betul. Karena ditakutkan ketika ini menjadi sebuah monumen, maka nanti para pemuda Lasem berikutnya, generasi berikutnya akan membara lagi semangatnya. Betul. Jadi sempat Belanda itu mengecilkan itu, jadi mengawasi tempat ini benar-benar diawasi agar tidak berkobar kembali semangat untuk melawan company. Betul. Jadi gini, saya menambahi. Okay. Setelah dari tahun 1748 tadi kan perang Anggodo Balik. Nggih. Akhirnya dari tokoh-tokoh itu kalah. Soalnya pada waktu itu dikerahkan Belanda atau VOC zaman dulu fokus di Lasem, semua ditarik ke sini. Akhirnya kalah. Dan tahun 1751 Kadipaten Pati dipindah ke Rembang. Ya, perpindahan Kadipaten Lasem yang dipindah di Rembang itu tahun 1751. Nah, dari situlah saya tadi Om Ho ada pengintaian-pengintaian. Memang pemerintahan pada waktu Kadipaten Rembang yang tadinya pindah itu memang pengawasan dari Belanda terus. Jadi diawasi Lasem itu sampai terjadinya pemisahan pembangunan orang-orang Cina dipisahkan dengan orang-orang pribumi. Nah, tempatnya orang-orang Cina ditempatkan di Karangturi. Karangturi ya. Ya, orang-orang pribumi di timurnya pada saat itu, karena di sebelah utaranya itu sebuah pantai ya. Pantai. Di deretan pantai itu banyak sekali ada yang bekas-bekas pelabuhan ya. Jadi gitu Om Bo. Jadi Lasem itu memang dulu sampai sekarang itu sudah tidak ada rekayasa yang namanya kerukunan, sudah murni rukun sendiri karena akibat dari tadi perang Anggodo Balik tadi. Iya. Iya, jadi memang sejarahnya panjang sekali ya Pak ya. Tadi sempat sudah kita bahas sejarah dan budaya, dan asimilasi dan alkulturasi itu memang tertuang dalam kuliner, kemudian ragam pernik, salah satunya juga mahakarya batiknya ya Pak ya. Iya. Yang tadi sempat kita bahas. Dan kalau kita lihat untuk sesaji yang disajikan di kelenteng sendiri pun yang paling terlihat itu bentuk dari buah-buahnya juga menggunakan buah-buahan Jawa untuk sesaji-sesajinya di situ. Dan memang keharmonisan ini tercipta sangat erat gitu Mas. Seerat waktu tadi kita ke Desa Karangturi, kita melihat bangunan-bangunan Belanda yang sangat kokoh sampai hari ini, seerat itulah hubungannya. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Toro ada pesan dan kesan bagi semuanya gitu. Mungkin. Ya, untuk pesan-pesan dari saya, memang saya pemerhati sejarah yang ada di Lasem. Saya menginginkan Lasem tetap seperti ini, dilestarikan dan jaga persaudaraan juga kerukunan ya. Jadi sebetulnya sejak dulu sampai sekarang itu tidak ada permasalahan. Jadi tidak ada pertikaian, tidak ada apa yang disebut tadi Om Ho itu sumbu pendek. Jadi gini, pesan-pesan saya untuk generasi yang setelah saya mudah-mudahan bisa melestarikan dan meneruskan
perjuangan para tokoh tadi, perang Anggodo Balik tadi ya, dari tokoh-tokoh dari ulama, dari Kiai Ali Badawi tadi dengan Kui Ingkiat, seorang Cina, terus lagi ada Panji Margono, seorang pribumi yang sejak tahun itu sudah menjadi satu kerukunan, satu persatuan. Dan mudah-mudahan saya juga menginginkan yang generasi seterusnya nanti juga satu kesatuan dalam satu NKRI. NKRI ya. Ya memang sejatinya kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki budi yang sangat luhur, dan ketika kita semua bersatu, ketika kita semua bersama, kita bekerja secara kelompok semuanya, kita bisa melawan apapun itu. Kita menjadi kompak, bahkan kita juga bisa melawan pandemi COVID-19 ini Pak sebenarnya, karena ini bentuk perjuangan yang terulang lagi bagi kita semua. Ucapkan banyak terima kasih Pak Toro. Tentunya perjalanan kita tidak hanya di hari ini, kita masih panjang. Dan kita akan menyaksikan salah satu pagelaran wayang klasik, yaitu wayang alang-alang. Dan nanti juga kita akan menelusuri situs-situs yang ada sebelum ini, jauh sebelum ini, tentang gua-gua, pasti menarik. Jadi mengingatkan kita di Alas P waktu itu. Tetap ada di channel Kisah Tanah Jawa, tetap dukung kami, subscribe, dan tentunya terima kasih yang sudah membership, komen yang positif, dan like juga share, untuk kita jalan-jalan lagi sampai ke UK, ujung kulon nanti. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mugio tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Terima kasih Pak.